Hey ho, jumpa lagi di channel Agribis Putra. Apa kabar teman? Semoga sehat sejahtera buat kita semua, amin. Nah, kali ini saya lagi melepas atau mengumbar bebek usia 3 minggu. Dan biasanya memang 2 atau 3 kali seminggu bebek ini saya lepas teman, biar bebek ini bisa lebih leluasa cari hawa. Di saat bebek ini saya lepas, kandang utama itu saya bersihkan ya teman. Saya sapu kotorannya, lalu kadang saya semprot dengan desinfektan. Tetapi sejauh ini yang saya alami, saya jarang sekali menemukan sisa-sisa kotoran bebek yang menggumpal. Karena ya itu tadi ya teman, saya menggunakannya itu pakan fermentasi. Maka kotorannya itu mudah terurai ya teman. Jadi biasanya kalau saya masuk kandang pagi itu kotorannya sudah kering ya teman, dan rata tercampur dengan sekam padi yang saya tebar. Itu terpengaruh juga karena sinar matahari ini yang masuk ke kandang bebek ini. Jadi itu penting ya teman, biosecurity dan sanitasi kandang itu perlu kita perhatikan. Karena kandang itu kalau sudah terserang virus atau bakteri, selesai teman. Jadi nggak ada yang namanya pengobatan, itu lebih baik. Yang baik itu adalah pencegahan. Jadi kalau bebek atau entok itu sudah kena satu ekor kena, dalam hitungan jam itu pasti langsung nyebar kemana-mana. Walaupun itu udah dikarantina ya teman, itu yang lain itu tetap bakalan ada yang kena imbasnya, 1 atau 2 ekor yang lain. Jadi intinya sanitasi dan biosecurity itu sangat-sangat penting ya teman. Apalagi di tengah-tengah yang sedang musim virus ini ya teman, kita harus bersih-bersih kandang terus, kita harus jaga vitamin hewan kita agar tidak terserang virus atau bakteri. Nah, kali ini kita akan membahas dedak padi atau begatul teman. Jadi dedak atau begatul ini kebanyakan rata-rata peternak itu menggunakannya sebagai pakan bebek ataupun entok, karena mudah didapat dan harganya relatif murah ya. Nah, sekarang ini masalahnya teman. Mungkin kalian pernah ngalamin hewan ternak kalian itu udah dikasih dedak, dicampur pakan pabrikan, campur jagung giling, campur ini itu dan segala macam. Hasilnya itu kok malah kurus-kurus dan kelihatannya itu malah nggak berkembang ya teman. Jadi rahasianya itu ada di sini teman. Jadi begatul ini ternyata menjadi salah satu penyebab utamanya. Begini ya teman, kita pahami dulu begatul ini. Jadi begatul ini memiliki kandungan protein 10-12%.
Sedangkan untuk batas pemakaian bekatul ini yang baik 30-40% dari total ransum pakannya ya teman. Jadi bekatul ini cuma 30-40%-nya saja yang bagus itu. Dan sayangnya juga bekatul ini gampang tengik ya teman, kalau kita nggak pinter-pinter nyimpennya. Karena bekatul ini memiliki ikatan asam lemak tidak jenuh. Lalu kelemahan lainnya, bekatul ini mengandung asam pitat. Asam pitat itu sulit larut dalam air dan tahan panas ya teman. Oleh karena itu bekatul itu sulit dicerna, atau bahasa gampangnya serat kasar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelemahan dari bekatul ini yaitu dengan jalan fermentasi. Gini teman, saya coba jelaskan ya. Jadi terikatnya fosfor oleh asam pitat yang ada di bekatul ini memang mengganggu pertumbuhan tulang dan naiknya bobot hewan ternak kita teman. Jadi misalnya gini ya, kalian sudah campur bekatul dengan pakan pabrikan yang lain yang juga mengandung dengan mineral. Ini mineral ini, itu akan terikat dengan asam pitat teman, karena adanya bekatul ini. Jadi walaupun kalian sudah kasih pakan pabrikan itu percuma teman. Padahal bebek atau entok itu perlu 0,4 sampai 0,5 fosfor di dalam pakan. Nah, jumlah fosfor itu merosot karena terikat asam pitat. Fosfor yang tersedia tinggal 0,2. Oleh sebab itu dibutuhkanlah enzim pitase untuk meningkatkan kadar fosfor. Nah, itu yang paling penting teman, supaya kita sama-sama paham lah kenapa pemberian bekatul itu terkadang bukannya menambah bobot, malah terkesan nggak berkembang atau tampak kurus ya teman. Enzim pitase ini memecah asam pitat menjadi lebih sederhana. Misalnya asam amino dari 7% menjadi 12%. Dan protein dari 12% menjadi 18%. Ujung-ujungnya proses metabolisme menjadi lancar, pertumbuhan pun optimal. Nah, itu teman yang paling penting. Intinya bekatul itu harus difermentasi dulu ya, kalau pengen ternak kalian itu lebih bagus pertumbuhannya. Karena fermentasi itu menghasilkan enzim pitase ini. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan cara fermentasi dedak ya. Pertama kita siapkan dulu dedak atau bekatulnya. Lalu kita siapkan air di ember kecil. Kita kasih tetes tebu. Kalau tidak ada tetes tebu bisa memakai gula merah ya yang dilarutkan. Oke, cukup. Lalu kita kasih probiotiknya. Ini saya memakai SGP, Smart Growth Promoter. Kalau tidak ada pakai M4 juga bisa, atau probiotik yang lain. Ini saya kasih 1 tutup botol saja ya. Kalau sudah kita aduk sampai rata agar bakteri yang ada di dalam probiotik ini bisa hidup setelah makan tetes tebu tadi. Ini saya tambahkan sedikit air, lalu kita tuangkan ke dedak atau bekatul tadi ya. Kita tuangkan semua, terus aduk sampai rata teman.
Kalau sudah kita aduk rata itu hasilnya seperti ini ya teman, bisa memel, nggak kering dan nggak basah. Orang Jawa menyebutnya pero ini. Ini kalau dikepal bisa bentuk, tapi kalau dipencet itu kayak dikempot teman, ambiar. Lalu kita masukkan ke dalam plastik semuanya ya teman. Lalu kita tali ya teman, kita tali dengan rapat agar udara itu nggak masuk ke dalam plastik. Lalu kita simpan agar fermentasinya itu berhasil. Dan setelah 2 hari kemudian, inilah hasil fermentasi kita tadi. Teksturnya lebih lembut. Kita coba kasih pakan ke bebek ya, lahap atau tidak. Kita ke kandang. Ternyata makannya sangat lahap sekali teman, mantap. Oke teman, sekian dulu video kali ini. Jika bermanfaat tolong di like, komen, dan subscribe. Sekian dulu dari saya Agribis Putra, terima kasih, salam wek-wek.